Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Meski menghasilkan komunike, para pemimpin negara anggota G20 2024 tak bisa sepenuhnya sepakat untuk sejumlah isu global yang dihadapi saat ini, termasuk diantaranya terkait perang Ukraina dan di Gaza. Isu iklim juga ditekankan dalam pertemuan yang melibatkan 85% ekonomi global ini. Dan berikut laporan Pesti Widyakuswara dari VOA. Di Brazil, Presiden Joe Biden, Presiden Prabowo Subianto, dan para kepala negara G20 lainnya mengakhiri KTT mereka yang terakhir pada hari Selasa. Mereka menandatangani pernyataan bersama atau komunike yang menggarisbawahi berbagai isu penting bagi negara-negara Global South seperti Indonesia, termasuk perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan juga pajak bagi para kaum terkaya di dunia. Pertanyaan yang menjadi fokus utama para diplomat di sini adalah seberapa kuat komitmen Amerika Serikat terhadap isu-isu ini. Karena Januari nanti akan ada pemerintahan baru di bawah Donald Trump yang sering menyebut perubahan iklim sebagai hoax dan selama masa jabatan pertamanya menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris. Ia juga pada masa jabatan pertamanya memangkas pendanaan untuk program bantuan luar negeri. Terkait proposal pajak wajib 2% pada warga terkaya dunia yang akan digunakan untuk menangani kemiskinan, ada dinamika menarik. Presiden sayap kanan Argentina Javier Milei menolak usulan Brazil tersebut setelah mengunjungi Donald Trump. Namun dilawan oleh Brazil dan akhirnya G20 setuju dengan pernyataan akan berupaya memastikan bahwa individu dengan kekayaan sangat tinggi akan dikenakan pajak secara efektif. Terkait berbagai konflik global dunia, khususnya Ukraina dan Gaza, komunike ini sebetulnya mengecewakan bagi pihak Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Mirip dengan komunike G20 India tahun lalu, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang Ukraina terhadap perekonomian global. Jika Anda ingat, G20 Bali 2022 berakhir tanpa komunike karena adanya konflik mengenai isu ini. Terkait Gaza, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang, mendukung gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, menegaskan hak warga Palestina menentukan nasib sendiri dan komitmen terhadap solusi dua negara. Namun tidak menyebutkan hak Israel untuk membela diri, sesuatu yang selalu didorong oleh Amerika Serikat di berbagai forum global. G20 memang terdiri dari negara-negara G7 ditambah Rusia, Cina, dan berbagai negara Global South sehingga komunike memang lazimnya tidak tajam dan memuaskan semua pihak. Saya Pesti Widyakuswara dari Rio de Janeiro, Brazil, VOA News. Pemirsa, pekerjaan sepenuh waktu, yaitu 5 hari sepekan atau minimal 40 jam sepekan, kadang tak cukup untuk memenuhi biaya hidup sebagian warga AS di tengah tingginya inflasi belakangan. Banyak yang akhirnya harus menjalani pekerjaan kedua alias second job. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Di kota York, negara bagian Pennsylvania, laki-laki usia 21 tahun ini bekerja 60 jam seminggu. Separuh hari dilewatkan di sebuah layanan rumah duka, lalu selebihnya ia bekerja di sebuah restoran. Oh yes, I'm very tired. I usually get like 5 hours of sleep every day just because I have to cram in. Like even after here, I've been here since 7 and then I go into my other job after this just because that's just how it is. But it is hard. It's hard to try to find time for yourself and be able to do things personally and with family and all that stuff. Meski lelah, Zachary masih bersyukur karena bisa menabung dan bahkan membeli rumah dengan penghasilannya. Yeah, I always work weekends. I work every single day of the week. I never have a day off. So, but I like it though, so I can't complain too much. Sementara Gary, usia 58 tahun, juga memiliki 2 pekerjaan. Paginya ia menjadi pekerja kebersihan di sebuah pusat kebugaran di York. Sementara malamnya ia menjadi sopir untuk jasa pengantaran paket FedEx. 40 hours a week, 80 hours altogether in 2 weeks. You know, at FedEx, maybe 3 to 4 hours at the most. Depending on the volume of the boxes or packages or whatever we get, that's probably like 20 hours a week. Gary mengaku kurang tidur. Sometimes I'm pretty much still be a little wired up even at the end of the night. Sometimes I don't go to sleep until maybe 11, maybe 12 o'clock.
Tapi semua harus dijalani karena tingginya harga berbagai kebutuhan hidup. Basically the cost of living, you know what I mean? You know, just being able to have a little extra over just in case if something comes up, like, oh, well, I have a little extra to work with. Data Depnaker Amerika Serikat beberapa bulan terakhir menunjukkan jumlah warga AS yang memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama mencapai kisaran 8,5 juta orang atau 5% lebih pekerja Amerika. So we know from the most recent couple of years that wages and weekly earnings have not kept up with inflation. And so it's not surprising that in order to supplement household income that you would see people go out and get a second job. So the fact that we've seen an increase since prior to the pandemic is consistent with the survey results we're getting from households that they're struggling with affordability. Ekonomi kreatif serta kesempatan kerja dari rumah memperluas peluang pencari pekerja tambahan. Separuh lebih warga AS yang memiliki 2 pekerjaan dalam pantauan Depnaker Amerika Serikat memiliki 1 pekerjaan yang dijalani secara penuh waktu dan 1 lagi pekerjaan yang dijalani secara paruh waktu. Dan sebagian lain memiliki 2 pekerjaan masing-masing pekerjaan paruh waktu. Hanya sedikit saja yang memiliki 2 pekerjaan yang masing-masing adalah pekerjaan penuh waktu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.